قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap pekan kita diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam satu pekan kemarin kita banyak berbuat dosa, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap hari Jumat kita berjumpa diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum bilafzil la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, perbaharui ketakwaanmu dengan lafaz la ilaha illallah. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan beribadah, salat 5 waktu dan amalan-amalan sunnah lainnya. Itulah rangkaian-rangkaian takwa yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hari Jumat ini kita berjumpa untuk menyaksikan khatib mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada khatib tersendiri. Kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, ancaman yang melanda Indonesia dan bahkan dunia adalah COVID-19. Ancaman ini hingga sampai ke desa-desa, mereka takut dengan COVID, mereka takut dengan ancaman dunia, makhluk Allah. Jika kita takut dengan makhluk Allah, artinya kita sudah mendua dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah menuhankan COVID itu tersendiri. Kita tidak boleh takut dengan makhluk Allah, tetapi kita jangan tidak ikhtiar untuk mencegah dari penyebaran COVID itu tersendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka ada 2 ancaman yang sering kita lihat sekarang ini. Fenomena yang kita lihat sekarang ini, ancaman dunia yang ketar-ketir semuanya takut oleh COVID-19. Lalu ancaman yang kedua, yakni ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu, bagi orang yang selalu berbuat zalim, apa ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kedua pokok ini sering keterbalikan. Yang pertama, ancaman dunia, sering ketakutan oleh manusia. Mereka takut hingga sampai alasan tidak mau ke masjid gara-gara COVID, tidak mau mengaji gara-gara penyakit. Itu bukan alasan. Harusnya kita yang terkena musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah, semua itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Artinya takut kita hanya kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Sabarkah kita menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita? Adakah ikhtiarnya kita
menghindari dari semua cobaan itu. Jika tidak ada ikhtiar kita mencegah dari musibah yang melanda dalam hidup kita, maka kita hidup yang sia-sia. Tetapi jika kita sudah ikhtiar mencegah musibah yang melanda dalam hidup kita, artinya tinggal bersabar, Allah akan membukakan jalan yang terbaik untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Memang pasti Allah menguji manusia yang beriman itu dengan sedikit kekurangan, sedikit ketakutan. Takutan apa? Minalju, takut lapar, takut tidak punya uang, takut hilang pekerjaan. Coba ingat Allah, semua rizki Allah yang tanggung. Walju, wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta, takut melarat di dunia. Allah jamin rizki itu. Ikhtiar kita di mana? Ibadahkah kita? Ikhtiarkah kita? Bekerjakah kita? Kita lihat di situ. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita sudah ikhtiar sedemikian rupa, kita sudah melaksanakan ajaran Allah, perintah Allah, kita sudah mencari nafkah untuk kelangsungan hidup kita, lalu setelah itu kita bersabar menerima apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi musibah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Orang yang kelaparan dan ada yang takut kehilangan jiwa, padahal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang hidup, siapapun yang bernyawa pasti bakal mati. Maka daripada itu, wal anfus was samarat, dan begitu juga orang-orang yang berladang bersawah, buah-buahannya kurang, tidak dapat dan rugi. Itu artinya musibah yang Allah berikan agar apa? Agar ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang datang, semua yang pergi, semua kesuksesan, semua kemelaratan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Mereka sabar menerima ketentuan Allah dan semakin meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka lalu menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melarat mereka jauh dari Allah, mereka merasa kecewa dengan Allah. Tidak, tapi orang yang beriman, mereka ista'inu bis-sabri was-salah. Mereka minta tolong dengan Allah dengan rasa bersabarnya karena sudah berikhtiar, lalu mereka bersabar dan menunggu ketentuan Allah. Lalu mereka tidak akan meninggalkan salatnya, ibadahnya, amalan-amalan sunnahnya. Itulah mereka orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan yang setimpal, dan Allah akan berikan balasan yang tiada batasnya bagi orang-orang yang bersabar. Beruntunglah orang-orang yang bersabar, beruntunglah orang-orang yang menjaga ibadahnya. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersabar, orang yang sudah berikhtiar lalu bersabar dan tidak pernah meninggalkan kewajiban kita selaku manusia untuk melaksanakan ibadah salat kita. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Maka daripada itu, ajak keluarga kita, famili kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang bersabar, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita lihat sekarang fenomena yang sering kita lihat, itulah orang ketakutan dengan ancaman COVID-19. Namun ancaman Allah
yang sudah lama tertera dalam Al-Quran, mereka malah menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.